Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Dari awal perhatikan perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangan. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Dia bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan bekerja. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau menangis Tuhan dengar. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan bekerja. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan bekerja. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sampaikan kasih. Apapun yang kau doakan, percaya. Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Oke. Begini bunyi firman Tuhan. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham.
bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang satu bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Komposisi 4 sampai 6. 4 sampai 6. Pada hari Elkana, Ya benar. karena mempersembahkan banyak diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia usul karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa kau menangis dan mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis dan terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ayat 13-nya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minum yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 19:20 kita bersama-sama 2-3 ya. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya. Ketika Elkana bersekutu dengan istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak Samuel. Katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Luar biasa. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Inilah keunikan Alkitab Bapak Ibu. Ini kitab Samuel, tetapi orang tuanya pun diceritakan. Dan kisah kelahiran Samuel juga turut diceritakan. Ternyata banyak orang-orang besar yang mengalami kesusahan pada zaman dulunya. Bukan kesusahan itu tidak terjadi pada orang itu, tapi garis keturunannya, kedua orang tuanya. Ya, kita tahu Samuel itu lahir dari istri yang kedua dari Elkana ya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, ini kan doa puasa. Kita tahu persis konteksnya tadi yang kita baca, karena maka itu sengaja saya mengajak Bapak Ibu turut membaca supaya tahu alur cerita ini. Ternyata ada 2 orang perempuan, yang satu Hana dan Penina. Siapa tadi yang menyakiti hati satu orang dengan yang lain? Penina kepada Hana ya, setuju kita ya. Nah, kita tahu persis
Saya mau bacakan sebelum kita membahas lebih lanjut. Di ayat 4 dan 5, LAI belum terlalu jelas mengungkapkan sebenarnya Elkana ini memberi satu bagian dua-duanya. Tapi saya lihat di dalam terjemahan lain, ya saya bacakan bunyinya begini, perhatikan saudara-saudaraku. Ini terjemahan lama ya. Maka sesungguhnya pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah bagian akan Penina, bininya, istrinya, dan akan segala anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi akan Hana diberikannya suatu bagian yang pilihan dan terutama. Itu satu, itu dalam terjemahan lama. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan lain berbunyi begini. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, biasanya ia merayakannya dengan memberikan kepada Penina dan anak-anaknya masing-masing satu bagian. Berapa Bapak Ibu? Satu bagian dari daging persembahan itu. Ayat 5, tetapi ia memberi satu bagian yang lebih besar kepada Hana, karena ia sangat mengasihi anak. Namun Tuhan menutup rahim Hana sehingga ia tidak mempunyai anak untuk diberi bagian dari daging persembahan itu. Elkana seharusnya ya, kalau kita berbicara logika, yang mempunyai keturunan siapa? Penina. Tetapi Alkitab mencatat Elkana sangat mengasihi anak. Yang tidak mempunyai anak itu sangat dikasihi. Saya melihat Elkana juga jiwa seorang bapak, bisa jadi teladan juga di sini. Elkana memberikan teladan yang besar. Karena itu sangat mengasihi, memberikan bagian yang terutama, di bagian yang lebih besar kepada Hana. Ternyata di balik penderitaan seorang istri yang satu, zaman saat itu masih bisa ya beristri dua. Kalau sekarang nggak boleh gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kedua istri ini cukup adil buat Elkana. Tetapi kita mau soroti Hana. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Hana pergi kemana tadi? Pergi ke rumah ibadat. Di situ adalah ada Imam Eli sedang duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Tadi kita tahu persis Penina menyakiti hati Hana karena apa? Ayat 6 ya. Madunya selalu menyakiti hatinya, selalu Bapak Ibu. Selalu menyakiti, mungkin menyinggung karena gini ya. Konteks zaman dulu, mempunyai anak adalah suatu kehormatan. Tidak mempunyai anak atau mandul adalah satu kehinaan. Disitulah Penina membuka celah kepada Hana, bahwa Hana memiliki celah yang diserang terus. Saya istri lebih baik daripadamu. Buktinya saya menuruni anak, saya memiliki keturunan anak, tapi Hana tidak. Nah makanya dari itu Penina selalu menyakiti hati Hana dan merasa lebih unggul daripada Hana. Nah Hana tidak kuat Bapak Ibu. Sebagai seorang perempuan kita tahu ya, Martin, Pak Gembala, mungkin kita pernah memiliki prinsip perempuan memakai perasaan, laki-laki dong pikiran ya gitu ya. Bukan semata-mata laki-laki bisa menang di atas perempuan. Kadang-kadang juga manusia laki-laki berperasaan, buktinya kita bisa baper terhadap orang yang kita kasih. Iya nggak selalu logika kan. Ternyata dua-duanya ini sama. Nah, tetapi memang perasaan Hana tajam dan sangat membawa perasaan kepada jiwanya dan jiwanya kepada Tuhan. Hana tidak sembarangan melangkah. Hana pergi ke rumah Tuhan dan saat itulah Hana duduk diam. Yang menarik lagi, budaya orang Israel tidak ada komat-kamit bibir saat berdoa. Ternyata Elia menyangka, Elia kita tahu ya, Elia itu imam. Kalau di saat ini perjanjian baru atau di saat zaman modern ini, Elia itu hamba Tuhan. Bayangkan, ketika Pak Gembala di sini sedang duduk, sedang mengerjakan ini, tiba-tiba ada satu jemaat datang, komat kamit. Mungkin biasa aja, tapi zaman dulu Pak Gembala bisa berkata apa? Kamu habis minum anggur, tiba-tiba ke gereja. Kira-kira seperti itu konteksnya. Jadi Hana tidak peduli lagi akan apa yang dia rasakan. Yang penting dia bisa melegakan hatinya, duduk diam di kaki Tuhan. Walaupun secara ritual Hana melakukan hal yang berbeda. Saya nggak mengatakan ini salah, hal yang berbeda. Kita mau lihat sama-sama ya. Di ayat yang ke-9, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci. Nah, ketika perempuan itu terus ayat 12 menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan. Nah inilah ya. Jadi hamba Tuhan itu selalu memperhatikan jemaatnya. Ini juga bisa jadi renungan. Eli memperhatikan, mungkin memperhatikan waktu Hana masuk pintu gerbang dan memperhatikan tata ibadah. Tetapi
Hana melakukan yang berbeda. Mulutnya apa? Mengamati mulut perawannya tidak, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bayangkan Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan Eli, karena memang konteks pada zaman itu. Tapi karena saking perasaan dia tak tertahankan lagi, dia mengatakan hal-hal yang tak terkatakan. Hanya hatinya yang merasakan. Mungkin dia secara jemaat biasa kita tahu ya, orang yang mau berdoa itu kadang-kadang apalah itu. Tiba-tiba ya udah, pokoknya hatinya aja. Dia bingung mau ngomong apa, tapi dia tahu persis siapa yang di hadapan dia. Nah ini yang kita harapkan di dua puasa ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bang Martin, Kak Nova. Ini yang kita harapkan di dua puasa. Ketika kita memiliki persoalan yang berat, yang menurutmu tidak ada jalan keluar, ini saatnya pergi ke rumah Tuhan. Bukan di rumah tidak ada hadirat Tuhan, tetapi ketika kita merasakan bahwa benar Tuhan itu bisa disentuh. Dengan apa? Dengan apa yang Dia kasih. Kepercayaan itu yang membuat kita bisa menyentuh Tuhan. Iman kita itu yang bisa membuat kita menyentuh Tuhan. Ternyata Hana lebih beriman daripada Penina. Dia tidak memiliki anak. Dia tidak terhitung sebagai istri yang dihormati karena memiliki anak. Dia tidak memiliki anak. Tetapi hal yang hina dipakai Tuhan. Akhirnya apa? Bernazarlah ia kepada Tuhan. Apa nazarnya Bapak Ibu? Jika dia memiliki anak, dia akan mengasihi kepada pekerjaan Tuhan, kepada Eli. Makanya nanti Samuel pas tidur di rumah ibadah, Samuel, kata Tuhan. Dipanggil sampai 3 kali. Dia nggak tahu apa-apa. Mungkin dia seorang kecil kayak Kosinsin. Samuel, ada suara dia. Apakah Bapak Eli? Apakah Bapak Eli memanggil aku? Tidak. Kau tidur saja. Apakah Bapak yang kedua? Apakah Bapak Eli memanggil aku? Tidak. Tidur saja. Yang ketiga kali baru Bapak Eli peka bahwa itu suara Tuhan. Di balik cerita itu ada nazar ibu. Ada nazar dari seorang ibu. Kita tahu ya, doa dari seorang istri juga mantap ya kuasanya. Tidak hanya doa istri, sebenarnya doa suami ke istri juga mantap. Buktinya kita tahu, kita bergumul ya waktu itu Bapak Gembala, Ibu